Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Bunarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hingga hari ini, reuni mendadak antara mantan Presiden Joko Widodo dengan mereka yang disebut sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 masih terus jadi perbincangan menarik di media, apalagi di media sosial. Ini padahal sudah berlangsung sejak hari Sabtu yang lalu ya. Ini Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Udah hari keempat ya. Selain kehadiran Joko Widodo yang tampil berbeda dengan para alumni lainnya dan karena dia tidak memakai dress code, yang lain pakai bawahan gelap, ada celana jeans dan kemudian t-shirt warna biru kan. Joko Widodo masih tampil seperti biasa, pakai baju tangan putih panjang lengan panjang yang masih tangannya masih tidak digulung, dibiarkan panjang. Dan ini membuat dia memang kelihatan beda sekali gitu ya. Kalau foto-foto yang terlihat dia sangat berbeda gitu. Nah, eh, soal itu memang disoroti juga, tapi yang paling banyak disoroti sekarang itu adalah soal kehadiran beberapa figur yang dicurigai ini bukan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada yang menyebutnya menyusup dan sebagainya lah begitu ya. Setidaknya ada dua nama yang sebelumnya ramai disorot, yakni orang yang diduga bernama Bambang Saptono yang pernah menjadi tenaga ahli di KSP, dan seorang lagi yang mengaku bernama Mulyono, tapi sesungguhnya dia dicurigai bernama Wakidi, dan dia bukan alumni UGM tapi dia seorang calo bus di Terminal Tirtonadi Solo. Tapi belakangan ini, sejak kemarin ya, itu muncul satu nama lagi, yakni seorang perempuan berkacamata yang oleh netizen disebut namanya sebagai Anastia M. Lis. Coba yuk kita telusuri bagaimana faktanya, apakah betul mereka ini bukan alumnus UGM, tapi kemudian mengaku-ngaku alumnus UGM, dan kalau betul apa buktinya, dan kalau salah apa buktinya juga. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, benarkah mereka ini memang teman-teman Jokowi sesama alumni angkatan 1980, atau mereka itu yang oleh para netizen sering disebut sebagai ternak Mulyono. Sebelum kita bahas, saya mendapat masukan dari seorang sahabat soal yang juga dihebohkan oleh netizen. Ramai banget nih, banyak potongan-potongan videonya di netizen, yakni berkaitan dengan mengapa angkatan 1980 kok di alumninya ini kan terlihat ya di ini spanduknya terus disebut reuni ke-45. Nah, karena seorang sahabat menyatakan kalau angkatan di perguruan tinggi umum itu memang beda dengan kedinasan katanya. Jadi angkatan itu dihitung berdasarkan tahun masuk, bukan tahun lulus seperti di sekolah kedinasan ya. Kalau di sekolah-sekolah umum, kampus-kampus itu ya. Sekolah kedinasan seperti Akademi Militer yang dihitung itu berdasarkan tahun kelulusan. Jadi abituren 80 ya berarti dia keluarnya tahun 80 bukan masuknya tahun 80. Jadi kalau memang benar masuknya tahun 80 maka tahun 2025 ini sudah dihitung 45 tahun bukan 40 tahun. Nah, karena kalau dihitung tahun kelulusan kan katanya tahunnya lulusannya juga beda-beda. Misalnya seperti halnya Mulyono kan yang mengaku dia masuk bareng dengan Jokowi tahun 1980, tapi Jokowi lulus tahun 1985 dan dia sendiri lulus tahun 1987, dan ini pun kemudian dikritisi oleh para netizen. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu sendiri kan kalau dari IP-nya itu kecil ya, dari nilai-nilainya itu terlihat bahwa ya IP-nya nggak benar kalau dia sampai 3 koma, itu karena banyak sekali D-nya dan C-nya. Nah, tapi dia bisa lulus tahun 85, sementara Mulyono kalau lulusnya tahun 87 berarti dia ya lebih bodoh dong gitu ya, karena 2 tahun lebih molor gitu. Ini juga dikritisi oleh para netizen. Kalau soal angkatan, penjelasan kawan tadi yang mengingatkan saya itu benar, tapi namanya reuni kan dihitung setelah dia lulus ya mestinya ya. Masa belum lulus sudah reuni, atau sejak tahun pertama itu sudah disebut reuni. Tapi saya kira fakta ini fakta seperti ini kita bisa abaikan lah, ini lebih pada soal hitung saja, walaupun di media sosial ini juga jadi pembahasan yang banyak sekali dipersoalkan. Saya lebih tertarik untuk melihat dari sisi figur. Yang ini kan bisa kita kemudian telusuri dan buktinya seperti apa. Yang pertama ini soal nama Bambang Saptono. Ini menarik ya, karena kan tadinya yang disebut itu bukan Bambang Saptono, tapi disebutnya adalah Bambang Susantono. Itu dia alumni ITB yang pernah jadi kepala otorita IKN. Ini jelas kalau kita lihat, kita bandingkan dengan foto yang dimaksud, karena kemudian kan dari video-video yang beredar yang disebut sebagai Bambang Susantono itu adalah seorang pria memakai baret
dan juga seragam t-shirt warna biru dress code untuk peserta reuni ini. Nah, ini wajah ini jelas beda dengan Bambang Susantono. Coba kita bandingkan fotonya ya, dua foto ini. Satu Bambang Susantono yang kepala otorita IKN, yang satunya lagi orang yang belakangan itu diduga gitu ya, enaknya meja gitu saja sebagai Bambang Saptono. Nah, jadi memang kalau wajah yang satu ini, apalagi dengan topi khasnya yang memakai baret ini, ya ini lebih mirip dengan Bambang Saptono. Ini orang dekat Jokowi yang memang sering hadir di rumah Jokowi di Solo dan ini menurut saya aneh juga karena dia sering sekali berpose bareng dengan Joko Widodo seolah-olah dia pengunjung di Sumber itu dan tidak kenal dengan Pak Jokowi gitu dan oleh para netizen kemudian disebut sebagai Ternak Mulyono. Ya. Dan jejak digitalnya menunjukkan memang dia sudah lama sekali bersahabat dengan Pak Joko Widodo. Di konten sebelumnya saya sudah membahas soal itu, bahkan sejak pertama kali Pak Joko Widodo menjadi wali kota Solo, dia sudah kenal dengan Joko Widodo dan khas sekali dia juga menggunakan baret ya ketika foto bersama dengan Joko Widodo. Ini di bio-nya, di akun Instagramnya kan dia juga menyebut sebagai public figure yang pernah menjadi tenaga ahli di kepala staf kepresidenan pada waktu staf kepala presidenannya adalah Muldoko. Tapi benarkah foto ini, foto yang bersama dengan alumni atau video ini adalah Bambang Saptono? Ini kalau betul, ini kan dia skenario-nya kurang rapi. Nah, karena Bambang Saptono ini figur yang cukup dikenal dan terutama orang-orang di Solo pasti tahu sekali dia siapa dia ini. Dia bukan lulusan UGM gitu, apalagi Fakultas Kehutanan UGM. Kalau menurut keterangan dari pengacara Muhammad Taufik, dia lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Universitas Negeri Solo. Taufik sangat yakin karena dia pernah transaksi tanah di Solo dengan harga yang kemahalan gitu ya. Jadi saling mengenal lah dengan Bambang Saptono ini. Ada juga yang berkomentar bahwa dia mengenal di media sosial mengenal Bambang Saptono ini ya katanya suka nongkrong di warungnya dan kemudian memanfaatkan internet gratisan katanya begitu. Aneh-aneh ini informasinya itu. Nah, sejauh ini ya itu memang saya belum mendapati ini apakah ini bantahan dari Bambang Saptono gitu ya. Nah, tapi kita sebut mirip saja dan tapi ini pun kemudian membuat publik ya semakin meyakini bahwa ya ini settingan dong apa reuninya ini kalau orang bukan alumni atau kemudian ikut-ikutan foto di situ gitu. Tapi soal kehadiran di reuni ini Bambang Saptono itu hadir ini di UGM bersama Jokowi dan dia itu setidaknya menurut catatan netizen sempat mengunggah sampai 6 video di akun Instagramnya. Nah, ini salah satunya ini ketika Jokowi dan Iriana baru tiba di kampus UGM, ini juga dia mengunggah videonya di situ dan ada suaranya di situ. Dan kemudian yang kedua ini foto ketika Jokowi sedang menandatangani absen hadir di situ juga dia juga mengambil videonya. Dan kemudian banyak juga video yang sebenarnya angle yang sama yang diambil oleh Bambang Saptono ini kemudian malah menjadikan netizen itu memperhatikan kepala dari Pak Joko Widodo yang terlihat banyak sekali bersisik dan seperti apa ya seperti jamur dan kemudian ini menunjukkan bahwa dia memang menderita sebuah penyakit gitu ya. Dari sini kelihatan bahwa memang Bambang Saptono itu hadir di situ ya dari jejak digital di Instagramnya. Tapi apakah kemudian dia juga kemudian memakai seragam alumni dan sembrono ya, secara sembrono ikut berfoto? Nah ini yang masih harus ditelusuri. Ayo Mas Bambang Saptono ini speak up ya kalau data itu salah ya. Jangan sampai ini nambah orang curiga ya. Anda mesti jelaskan bahwa itu bukan Anda. Tapi kalau Anda ya ini saya kira Anda kurang rapi skenario-nya ya kalau seperti itu ya. Ya karena di media sosial semua orang menyebut Anda loh ya. Harapkan dan reuni ini ya publik makin yakin bahwa Pak Joko Widodo itu benar-benar lulusan UGM. Nah, kalau sekarang ini fakta ini nggak segera dibantah, ini bisa makin berantakan gitu. Apalagi kan sekarang sedang berlangsung pertarungan hukum di Polda Metro Jaya dan Pak Jokowi kan perlu semacam basis legitimasi kepercayaan dari publik bahwa benar dia itu adalah alumni UGM. Tapi kalau gara-gara Anda muncul di situ sementara Anda adalah alumnus UNS seperti keterangan Muhammad Taufik ya ini ambiar gitu kalau istilah orang Jogja. Jadi apa ini istilahnya kalau dalam idiom bahasa Inggris disebut the devil is in the detail ya. Jadi detailnya kurang ya. Setannya itu di detailnya itu gitu. Nah, saya kira dalam soal Bambang Saptono itu yang sudah clear bahwa itu bukan Bambang Susantono, alumni ITB yang pernah menjadi petinggi IKN. Ini apakah kemudian ini Bambang Saptono
banyak yang mempercayai soal itu dan saya kira Mas Bambang Saptono harus mengklarifikasinya. Yang kedua, ya ini yang menarik juga, ini adalah figur Mulyono. Orang ini yang salah satu yang berbicara kepada wartawan dan kemudian dicurigai karena dia namanya Mulyono dan Pak Joko Widodo juga menyebutnya yang ini yang namanya Mulyono beneran. Ini kan dikaitkan dengan Joko Widodo pernah mengaku bahwa masa kecilnya itu dia diberi nama Mulyono, tapi karena sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti dengan Joko Widodo. Dan orang curiga terhadap Mulyono itu karena ketika ditanya oleh wartawan kan dia menyatakan bahwa tidak ada itu jurusan di UGM dan dia sendiri mengaku skripsinya mengambil manajemen pemasaran gitu. Kemudian dari buku-buku di UGM yang jelas bahwa sejak tahun 78 itu sudah ada penjurusan dan ada seorang profesor juga menjelaskan sejak tahun 78 sudah ada penjurusan atau disebut bagian. Begitu ada 3 bagian dan kemudian bertambah lagi menjadi 1 bagian. Jadi pernyataan dari Mulyono ini, orang yang mengaku Mulyono itu nggak match gitu ya. Sebenarnya mungkin dia mungkin lupa saja gitu ya kalau karena sudah 45 tahun ya atau 40 tahun lah kalau dia tahun 87 ya berarti 38 tahun yang lalu. Tapi yang membuat netizen itu kagum tapi sekaligus curiga kok dia Mas kalau nggak ingat jurusan dia ingat nomor induk mahasiswanya. Dia bisa menyebutkan nomor induk mahasiswanya dengan tepat begitu. Saya sendiri sebagai mahasiswa tahun 80-an, saya satu huruf pun saya nggak ingat nomor induk mahasiswa saya. Atau mungkin karena memang saya yang pikun, tapi kemudian Pak Bambang Mulyono ini punya, bukan Pak Bambang Mulyono, Pak Mulyono ini punya daya ingat yang sangat kuat. Nah, dia hafal nomor induk mahasiswanya, tapi dia tidak hafal jurusan dia kuliahnya. Itu yang membuat orang kemudian curiga. Nah, figur Mulyono ini menjadi buat geger karena pengacara Muhammad Taufik dan Andika itu menyebut bahwa mereka menemukan data dia ini calo bus di Tirtonadi, di Terminal Tirtonadi Solo. 1681. Tanda tangan saya ini 1681. Iya benar Pak. Iya betul Pak. 1681 tanda. Jadi saya sampai kapanpun nomor mahasiswa saya itu apa? Satu ya. Belakangan ini konten yang dimuat di YouTube-nya Taufik dan juga di Andika, pengacara Andika ini juga sudah di take down karena rupanya Muhammad Taufik yang penasaran kemudian dia menelusuri ke terminal Tirtonadi dan dia belum menemukan bukti yang valid. Ada yang mengaku kenal, tapi banyak juga yang mengaku tidak kenal dan yang mengaku kenal katanya pernah tahu dia ini bukan agen bus malam. Kan di terminal Tirtonadi itu rupanya ada 2 organisasi calo bus, yang satu calo bus malam, yang satunya bus antar kota. Nah, Mulyono yang disebut oleh Taufik itu sebagai calo terminal tadi itu katanya dia bus antar kota. Nah, kemudian setelah dia menelusuri tapi ternyata dia belum mendapatkan fakta yang kuat, kemudian di take down oleh Taufik ini di akun YouTube-nya. Bagaimana kebenarannya? Nah, ternyata ini kemudian Mulyono, ini yang disebut Mulyono ini muncul. Ini di akun media sosialnya Dian Sandi Utama. Ini di Instagram dan juga di X-nya. Dian Sandi Utama ini adalah seorang kader PSI dari Nusa Tenggara Barat yang beberapa waktu yang lalu bikin geger karena dia mengunggah ijazah dari Joko Widodo yang disebut sebagai asli dan belakangan juga dikonfirmasi oleh Joko Widodo bahwa itu adalah asli. Nah, dia kemudian mengunggah video ketika dia berbincang dengan Mulyono ini. Ini kita sedang berada di nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu. Terus terakhir di Jambi.
Tapi tidak pernah Pak jadi calo tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah, Pak. Ini agak clear ya, walaupun pasti harus ada di konfirmasi lagi ya, apakah betul narasi yang disampaikan oleh Mulyono dan Dian Sandi Utama ini, karena kayak gini-gini kita mesti melakukan check and recheck begitu. Dan kita juga menunggu fakta apakah Pak Taufik juga sudah mendapatkan data yang valid tentang Mulyono aka Wakidi ini. Sekarang yang justru paling ramai banget adalah seorang figur ketiga, ini figur ketiga seorang perempuan yang disebut bernama Anastasia M. Lis. Nama ini muncul di akun Facebook Andika Gunawangsa. Setidaknya saya melihat di situ itu. Ada foto dia di reuni, fotonya ini dan dilingkari, dan foto yang dia berdiri sendirian sedang bergaya ini Mbak Pragawati ini, yang sekilas memang mirip ya. Andika Gunawangsa itu membuat status, maaf Bu Anastasia M. Lis, nggak sengaja kepencet. Briefingnya nggak sempurna Bu, kebohongan banyak terungkap. Dan akun ini juga mengunggah beberapa foto ketika mereka yang disebut sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 itu berkumpul di sebuah ruangan. Ini tidak diketahui apakah foto ini diambil setelah atau sebelum acara reuni. Yang jelas mereka tidak lagi dress code reuni dia. Banyak sekali komentar di unggahan Facebooknya Andika itu, dan salah satunya menyebutnya mengenalnya bahwa Anastasia itu bukan alumni UGM. Malah ada juga yang mengirimi saya foto dia bersama dengan Raja Juli Antoni. Ini fotonya ini ya, saya nggak tahu apakah ini ada kemiripan atau tidak, tapi disebut bahwa ini adalah Anastasia M. Lis. Nih, mohon maaf nih kalau sampai ini ternyata orangnya yang berbeda. Karena ini saya dikirimi ini, dan ini perlu dikonfirmasi ya, perlu diklarifikasi. Saya sendiri mencoba menelusuri di Google, itu tidak menemukan data siapa Anastasia M. Lis ini. Dan begitu juga ketika saya tanyakan ke AI, dia justru merujuk pada informasi pada Facebook Andika. Informasi yang sama tentang perempuan yang disebut sebagai Anastasia M. Lis ini juga diunggah oleh akun X oposisi 6890. Dulu mungkin opposite ini namanya ya. Tapi infonya ini sama persis dengan yang diunggah oleh Andika Gunawangsa. Jadi kesimpulannya belum jelas ini. Apakah ini dia benar Anastasia M. Lis yang disebut oleh akun Andika Gunawangsa dan oposisi tadi, atau ini yang orang yang lain gitu. Dan kalau kemudian benar ini Anastasia, apakah dia bukan alumni UGM? Saya kira ini Bu Anastasia perlu speak up ya. Rame banget namanya, udah di mana-mana ya. Jangan sampai di doxing juga ini nanti. Karena kalau betul seperti itu, ini kan bikin skenario dari Jokowi untuk meyakinkan publik bahwa dia betul-betul alumni UGM itu ya makin berantakan, karena orang-orang seperti Dr. Roy Suryo dan sebagainya, dia tetap menyatakan walaupun ada alumni itu ya 99,9% itu ijazah Jokowi tetap palsu. Kalau Rismon kan katanya 100 miliar persen gitu ya. Dan sekarang ini kan reuni yang dibuat dadakan itu maksudnya untuk meyakinkan, sekarang malah dipertanyakan. Jadi dari 3 nama itu setidaknya yang saya dapat informasi sekarang yang sudah mulai yang membantah adalah Mulyono, tapi soal Bambang Sartono dan juga nama baru ini, nama Anastasia M. Lis ini kita belum atau saya tepatnya ketika sampai berita ini ditayangkan itu belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Tetapi kalau saya mengamati di kalangan netizen itu ya memang public distrust atau ketidakpercayaan itu sudah sangat meluas terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Jadi mau cerita apapun dia ya karena orang sudah terlanjur tahu bahwa dia sering banyak sekali antara omongan dan kenyataannya berbeda, ya orang tetap nggak percaya. Inilah yang oleh para leluhur kita, para nenek moyang kita dulu dikatakan seperti pepatah, sekali lancung ke ujian selamanya orang tidak akan percaya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.